Sehingga setiap kami yang lemah akan dikuatkan ya Tuhan. Kami yang sudah putus harapan, kami tetap menemukan jawaban. Selalu ada jalan keluar di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami, berbicara buat kami semua, ajari kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Semua tetap penuh semangat. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang tersenyum lebar dari tempat ini. Amin. Coba colek kiri kanan, kasih senyuman yang paling lebar. Bilang, Tuhan memberkati kamu. Tadi malam saya mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa untuk pertama kali dalam kehidupan saya. Dan saya pengen share sama Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau berbicara mengenai iman. Saya percaya semua sekarang ini sedang menantikan sesuatu dari Tuhan. Betul saudara? Mungkin ada yang menunggu jawaban doa pemulihan keuangan. Mungkin ada yang menunggu pemulihan keluarga. Mungkin ada yang menunggu pertolongan soal pekerjaan, apa saja. Nah, izinkan saya malam hari ini mengajak untuk Bapak Ibu membayangkan. Nah, salah satu cara belajar Alkitab adalah dengan membayangkan cerita yang terjadi di firman Tuhan. Nah, malam ini kita akan mengambil bacaan kita dalam Injil Lukas, pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43a. Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a. Saya mengajak Bapak Ibu kita bergantian ya membaca. Saya akan memulai dari ayat 37. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Dari orang banyak itu berseru, Guru, aku mohon supaya engkau. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ayat 40. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu kemari. Maka takjublah semua orang karena kebesaran Allah. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita membaca sedikit satu ayat perbandingan di Injil Matius pasal yang ke-17. Sebuah cerita yang sama saudara. Saya belakangan suka sekali kalau membaca satu cerita itu di dalam kurung biasanya ada ayat pembanding atau cerita yang lain di perikop Injil yang lain. Nah, itu sebetulnya harus kita baca saudara. Coba Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20. Ceritanya sama. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan ya. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Di Injil Lukas ini kan nggak ada. Makanya saya ajak Bapak Ibu baca yang Matius. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Nanti saya jelaskan kalau masih keburu mengenai ayat 21.
Tapi saya mau menjelaskan kepada saudara begini ya. Saya tak keluar dari bunga ya. Banyak banget bunganya Bapak Ibu. Bingung saya perginya. Saudara, sini aja deh. Nah, saudara, ini memang mengganggu ya Bapak Ibu. Saya tuh ingin sharing. Hari itu ada seorang bapak membawa anaknya yang sakit ayam. Iblis berusaha untuk menghancurkan dan menggodai anak ini selalu. Jadi anak ini keposes ya, dirasuk setan. Oke ya, ayahnya dia karena kemasukan setan. Lalu ketika orang tua anak ini datang membawa anak ini kepada murid-murid, Alkitab menuliskan murid-murid tidak dapat menyembuhkan. Betul ya? Sehingga orang tua ini datang kepada Yesus lalu meminta pertolongan. Nah, ketika orang ini sudah selesai dan pergi, murid-murid secara terpisah tanya sama Tuhan. Dan kenapa mereka tanya? Kenapa Tuhan, kami kok tidak bisa mengusir setan ini? Kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena sebenarnya murid-murid bukan tidak terlatih. Mereka sudah puluhan kali mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Tapi kali ini mereka gagal. Saya ajak Anda lihat, coba buka sebentar. Ada ayat-ayat yang menunjukkan dalam Matius pasal 10 ayat 1. Coba lihat ya. Matius pasal yang ke-10 ayat pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya, berarti termasuk yang tadi ya, benar ya. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Berarti murid-murid Yesus sudah diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir segala penyakit, mengusir setan, dan mengusir segala kelemahan. Amin ya. Saya percaya roh Tuhan yang sama juga telah diberikan buat kita semua. Seharusnya kita percaya di perjanjian baru diajarkan begini, ketika kita terima Yesus, maka Tuhan menaruh rohnya di dalam kita. Kita diberi kuasa. Alkitab menuliskan begini, kamu akan menginjak ular dan kalajengking, tapi kamu tidak akan mati. Berarti kuasa yang sama sebetulnya diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara percaya saudara punya kuasa? Amin. Yakin? Setiap tahun, setiap kali kita dengar khotbah, setiap kali kita ditanya pendeta, kamu percaya kamu punya kuasa? Amin. Tapi jujur saya kalau disuruh doakan orang sakit, saya paling takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama ini saya doakan orang sakit, selalu berangkat. Nah masalahnya di mana? Katanya Tuhan sudah kasih kita kuasa, kenapa saya mau mendoakan orang sakit malah pulang gitu kan? Saya kepingin gitu loh, mendoakan orang sakit tuh paras gitu loh. Mendoakan orang mati bangkit. Masa doakan orang mati nggak bangkit? Mendoakan orang sakit tambah mati. Nah repot saudara. Saya punya satu kerinduan, satu karunia yang saya pengen punya adalah karunia kesembuhan. Saya kepengen bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Tapi kalau menurut firman, sebetulnya Yesus telah memberikan kuasa itu kepada kita. Sama seperti kepada murid-murid. Cuma pertanyaannya, jalan nggak di kita? Kebanyakan 90% nggak jalan ya. Bener nggak? Yang sakit tambah sakit. Bahkan tambah parah. Nggak ada kuasa termanifestasi. Nah kita akan belajar kenapa murid-murid ini tidak berhasil mengusir roh jahat yang kali ini. Matius pasal 10 ayat 1 menunjukkan mereka sudah dapat kuasa. Sama seperti yang Tuhan juga sudah berikan buat saudara dan saya. Amin. Sekarang kita lihat Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu bahwa mereka bukan tidak pengalaman. Markus pasal 6 ayat yang ke-13. Firman Tuhan menuliskan begini saudara. Dan mereka mengusir banyak setan. Berarti mereka sudah pengalaman. Banyak pengalaman. Amin. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan menyembuhkan mereka. Berarti murid-murid Yesus sudah bolak-balik mendoakan orang sakit dan sembuh dan mengusir banyak setan. Pertanyaannya, kenapa kali ini mereka gagal mengusir setan pada anak muda itu? Mereka tanya sama Tuhan. Kenapa jawabannya Bapak Ibu? Yesus bilang begini, karena kamu
kurang percaya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tegas tulisannya begini. Karena kamu tidak percaya. Orang kurang percaya sama tidak percaya gak kacek. Orang kurang percaya sebetulnya sama saja dengan tidak percaya. Saya akan tunjukkan sama Bapak Ibu di mana letak ketidakpercayaan mereka, karena kelihatannya enggak di sini kelihatannya nggak ditonjolkan. Tapi saya akan tunjukkan, Anda tolong bayangkan sehingga Anda tahu sikonnya. Karena situasi yang dihadapi murid-murid Yesus sama dengan situasi yang saudara dan saya sering hadapi tiap hari. Anda tahu kenapa mereka tidak percaya? Kok Yesus bilang mereka kurang percaya? Di mana letak kurang percayanya? Karena Alkitab tidak menceritakan. Cuma Yesus cuma bilang karena kamu kurang percaya, hai aliran yang tidak percaya dan sesat. Jadi orang yang tidak percaya di lono sesat loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini ragu-ragu berarti kita ini aliran sesat, saudara ya. Tuhan mau kita belajar percaya. Nah mari saya ajak lihat kenapa mereka muncul keraguan. Coba lihat satu gambaran yang luar biasa. Markus pasal 9, mumpung masih di Markus ayat 18. Markus pasal 9 ayat 18. Ya, oke. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Inilah sebetulnya yang membuat murid-murid Yesus tidak bisa mengusir setan. Maksudnya gimana, Bu? Anda bayangkan, kalau ada orang yang Anda doakan, terus tiba-tiba orang itu modelnya gini, cuak, dibanting-banting, terus kemudian giginya terus sampai situ berbusa-busa, terus kejang-kejang. Ini pemandangan yang dramatis dah, serem, betul nggak? Nah, coba lihat lagi Lukas pasal 9. Saya ajak lihat banyak ayat ya. Lukas pasal 9 ayat yang ke-39. Lukas pasal 9 ayat yang ke-39. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Jadi sama-sama ya, mulutnya berbusa. Jadi Anda bayangkan nih, anak yang kena rasukan roh itu disiksa hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Jadi Anda bayangkan ada anak muda, tiba-tiba rohnya masuk, terus Anda kira-kira doakannya apa? Takut, melayu. Murid-murid Yesus tidak pernah mendapatkan pengalaman seperti ini sebelumnya. Anda nangkep? Selama ini mereka mengusir roh, tapi tidak ada yang seheboh yang anak muda. Berbusa, kejep-kejep, begini, terus giginya. Saya bayangkan kayak gitu loh. Anda harus bayangkan seperti itu. Nah, murid-murid untuk pertama kali mereka melihat. Karena mereka melihat, mereka dalam hati memang tidak diceritakan, tapi saya bisa menggambarkan kira-kira inilah penyebabnya mereka mulai ragu. Karena mereka melihat di depan mata, munduan, berbusa, kejar-kejar, gini-gini, gira-gira, mulutnya bergeretakan, dan kemudian banting-banting, bengak-bengok, gini-gini. Ini heboh. Ini pemandangan yang heboh. Dan lalu muncullah pemandangan itu di mata mereka. Mereka mulai mikir, matengkon. Biar gak koyok ini. Waduh, iki mbok-mbokan nih setan. Ya opo iki? Aduh, lah kok tambah ngene, tambah terpelanting. Waduh, kok gak waras.
Di situ mereka mulai muncul keraguan. Anda mengerti? Kenapa mereka tidak bisa mengusir setan? Karena mereka mulai ragu. Yakobus pasal 1 berkata, orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Saya mau cerita supaya membandingkan, supaya Bapak Ibu mengerti. Sebetulnya untuk membuat terjadinya mujizat, kita semua banyak setuju bahwa perlu iman. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, dia selalu berkata, jadilah sesuai iman. Ada orang berkata begini, imanku tidak selevel sama Abraham. Abraham imannya sudah tingkat universitas, aku tingkat TK. Imannya Abraham lebih gede. Kalau ada orang bisa beriman punya anak di usia tua, itulah tidak punya iman besar, gak mungkin. Kalau ada emak-emak percaya dia bisa hamil, itulah tidak punya iman yang gede, gak mungkin. Berapa banyak orang bilang begitu. Tapi saya kasih tahu buat Bapak Ibu, saya kaget. Untuk terjadinya mujizat tidak perlu iman besar. Karena Alkitab bilang, cukup sebesar biji sesawi, engkau sudah memindahkan gunung. Saya percaya Anda semua sudah punya iman, walaupun kecil, tapi cukup. Kenapa saya bilang Anda pasti sudah punya iman? Karena kalau Anda tidak punya iman, maka Anda tidak akan ada di sini. Anda ikut Yesus, berarti Anda itu percaya Yesus itu Tuhan yang dahsyat. Loh, Anda tidak percaya, tidak mungkin ke kebaktian toh. Anda masih percaya Yesus berkuasa. Betul? Anda percaya Yesus berkuasa? Anda percaya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan? Satu-satunya jalan memberikan pertolongan buat saudara? Satu-satunya yang dahsyat? Anda percaya kan? Tapi yang membuat, berarti Anda sudah punya iman yang cukup. Amin. Tapi yang membuat Anda tidak mengalami mujizat bukan karena tidak punya iman. Iman ada, tapi kebimbangannya yang banyak. Dan orang bimbang langsung batal semuanya, tidak dapat apa-apa. Saudara selalu bilang begini, kan namanya manusia, Bu, maklum, khawatir, ragu, kan normal. Kalau Anda menganggap itu normal, jadilah seperti imanmu, normal-normal saja. Orang mengalami mujizat itu berarti abnormal. Mujizat itu abnormal. Loh iya toh? Loh, mak hamil itu normal gak? Abnormal kan? Nah kalau Anda bilang begini, kan manusia wajar, Bu, ragu, khawatir, ya normal kan? Makanya Anda mengalami normal. Tidak ada yang abnormal. Anda tidak membutuhkan mujizat besar. Anda sudah punya cukup iman untuk membuat mujizat. Tapi masalahnya, Anda seringkali ragu. Dari mana keraguan muncul? Murid-murid apa? Melihat. Betul? Betapa bahayanya yang namanya mata. Apa yang kau lihat bikin tahu. Saya kasih kesaksian. Saya kagum dengan seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Itu kalau doa orang sakit sangat. Orang kanker payudara dijotos. Apa ada yang dijotos? Payudara. Tuh, langsung jrot keluar. Ada bayi kena tumor, itu wendang teko pangku. Musuh. Saya mikirnya orang edan. Orang mati ditonjok, bangun, dijotos. Orangnya bangun, kena loro karena dijotos. Saya kagum sama Smith Wigglesworth. Mari saya ceritakan sebuah pengalaman.
Saya pernah memiliki pengalaman yang hampir mirip sama Smith. Saya mau Anda melihat perbedaannya. Apa bedanya sama pendeta Smith Wigglesworth dengan pendeta Ruth Yulia? Supaya Anda ngerti. Suatu hari, 7 tahun yang lalu, saya khotbah di sebuah persekutuan doa. Lebih dari 7 tahun yang lalu. Ada seorang wanita duduk di kursi roda, seorang tante. Saya begitu membara buat Tuhan. Saya percaya anak Tuhan itu punya kuasa. Dan saya melihat wanita ini sangat menderita, saya kasihan. Lalu seperti Benny Hinn, saya mulai action. Saya berkata begini, Tante percaya Yesus berkuasa menyembuhkan Tante. Amin. Kalau begitu, saya ajak Tante kita melakukan langkah iman. Kayak aku, Benny Hinn. Saya bilang, Tante berdiri. Ada 2 orang yang berdiri di sebelahnya mengangkat. Terus dengan keberanian saya berkata, lepaskan. Colok. Pas. Dalam nama Yesus, engkau berjalan normal. Saya ngomong gitu. Lalu dilepas. Dan tante ini coba. Dibom. Saya lakukan itu sampai P3. Nah, takat dulu. Sekarang cerita Smith. Nanti supaya Anda bisa bandingkan bedanya. Mirip kok. Tapi ada beda. Dan bedanya ini yang membuat beda hasil. Satu kali Smith Wigglesworth di sebuah kebaktian bilang begini, siapa yang naik panggung pertama kali akan mengalami kesembuhan. Orang-orang sudah ngerti polanya Smith selalu begitu. Lalu datanglah 2 orang wanita setengah menggendong seorang perempuan tua dengan perut membuncit seperti orang hamil 9 bulan. Wanita ini terkena kanker rahim sedemikian parahnya sampai dia tidak bisa berdiri, apalagi untuk berjalan. Lalu setengah dipapah dan digendong oleh 2 orang di kanan dan kiri. Dia naik ke panggung. Lalu Smith bertanya, mirip, do you believe that Jesus can heal you? Kau percaya Yesus bisa menyembuhkanmu? Aku percaya. Sekarang kalian berdua lepaskan. Nah, mirip toh. Tapi aku baru tahu ceritanya Smith ini belakangan. Nggak tahu waktu itu. Terus dia suruh lepaskan. Pak, dia nggak bisa berdiri loh. Bapak yakin? Lepaskan. Diculuk. Langsung ibu ini jatuh ke depan. Buang. Kena perutnya. Langsung deh. Terus jemaat langsung gini. Terus jemaat langsung. Tegang kabeh. Terus Smith dengan tenang. Angkat lagi. Angkat. Oke. Sekarang lepaskan. Pak, jatuh Pak. Lepaskan. Nanti jatuh Pak, kasihan. Saya suruh lepaskan kok. Lepaskan. Dilepaskan. Teblok meneng ke depan. Buang. Baju gue banter. Buang ini. Terus beberapa begitu kasak kusuk. Oke? Smith nyuruh lagi. Tenang. Angkat. Tolong kalian angkat. Sekarang lepaskan. Lepaskan lagi. Orang 2 sih megang ini. Tidak Pak. Abang akan lihat dia tidak bisa berdiri. Tidak Pak, tidak bisa. Saya suruh lepaskan kok situ yang menolak. Lepaskan.
Tidak bisa Pak, dia pasti jatuh. Kalau kamu tidak lepaskan, saya akan tendang. Lepaskan. Wedi. Tapi kawan yang lepaskan ya. Tiba-tiba di antara jemaat, ono bapak-bapak berdiri. Pendeta biadab. Binatang kamu. Sudah tahu orang tidak bisa kok dipaksa. Sesat. Tinggalkan dia. Kamu pergi bapak pendeta. Jangan macam-macam. Orang sakit kok disiksa. Anda bayangkan, bapak-bapak protes. Smith jawab itu. Tutup mulut. Urus urusanmu sendiri, nggak usah ngurus urusan saya. Diam. Ayo lepaskan. Suruh lepaskan. Udah dua wedi di ujung. Apa yang terjadi? Jatuh lagi ke depan. Kanker tumornya keluar lewat rok bawah, langsung jebol kuat. Terus dia berdiri, kempes, jalan dengan semua bertepuk tangan. Itu Smith. Mari saya ceritakan versi Ruth. Mirip-mirip, cuma penyakitnya lebih nemenan Smith. Tante tadi kan tak suruh berdiri toh, terus tak suruh lepaskan toh, dobrok, jatuh, berat. Jemaat mirip, masukin. Waktu jemaat, saya mulai mikir, mantep kok. Aku apa-apaan nih ki. Aduh cilok, golek gak waras yo. Ngaten didelok uang. Pikir apa iki otakku mau. Tapi kadung. Ngomong saya ketat, kadung. Kambuan. Tak terus no. Ibu beri. Emas dan perak tidak ada padaku. Niru Petrus. Apa yang ada padaku dalam nama Yesus, berdiri, jalan, lepaskan. Dilepaskan, tibongan yang buah. Ambil rotok nangis susah mulai. Terus jemaah. Terus anak sini. Persis sampai Smith. Cuma bedanya ini, Ruth langsung mikir gini, ngomong apa ya taji iku ya. Ojo-ojo ngomong pendeta iki kemblidi. Ngerti ta? Duwe karunia kesembuhan ta? Yo. Ojo gak duwe nyiksa wong tuwek. Sik enom lama. Iku pikiran muncul bapak. Tambah mengkeretak. Wis tak tutup nomping telu. Akhirnya bangkit. Angkat. Lepaskan. Ngono lepaskan dalam nama Yesus, sekarang berjalan, lepaskan. Dikene ki ora rada wedi. Gak parah si opong kok ya tak apakno ya. Sing ketiga, tiba meneh brok. Anda tahu apa yang saya lakukan? Ibu itu tak duduk. Ya iso ngadeg saya. Tak duduk. Mari saya bilang gini. Maaf Tante. Sabar ya. Mungkin Tuhan belum menyembuhkan hari ini. Tapi Tante tetap percaya. Amin. Mari permisi. Tuhan memberkati. Terus mlebu mobil. Masuk mobil. Tuhan aku isi. Muka aku ditaruh Tuhan aku isi. Anda ngerti perbandingannya? Apa bedanya Ruth sama Smith? Imannya sama. Kami sama percaya Tuhan Yesus berkuasa. Yang membuat beda, Smith gak ragu belas. Delok orang-orang cuek yo.
Ono orang ngomong, binatang kamu tuh kakiku. Coba ikut binatang kamu. Maaf Pak, namanya juga latihan Pak. Jangan ngomong Pak. Manusia kan bisa salah Pak. Kan apa ruginya dicoba? Semono waras kok Pak. Ikulah aku. Anda bisa melihat yang membuat mujizat terhalang bukan karena saudara tidak punya iman, tapi karena saudara sering meragukan Tuhan. Karena itu malam hari ini, apapun doa saudara, apalagi kalau saudara sudah menerima janji Tuhan, janji Tuhan pasti jadi. Amin. Saya menemukan satu ayat yang sangat itu Bapak, Mazmur 138 ayat 2. Coba Anda lihat Mazmur 138 ayat 2. Ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Bapak Ibu, terjemahan Indonesia tidak sama dengan bahasa asli. Kalau Anda baca terjemahan bahasa Indonesia, kalimat yang terakhir, sebab Kau buat namamu dan janjimu. Kata dan berarti nama dan janji punya kekuasaan, kekuatan yang sama, setara. Ya benar ya. Saya waktu menemukan bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya udah beda. Kalau ada terjemahan bahasa Inggrisnya boleh ditayangkan. Bahasa Inggrisnya King James itu seperti bahasa asli. Lihat ya. For though karena engkau, though itu engkau, has magnified, telah membuat besar, thy word, firmanmu, janjimu, kata yang keluar dari mulutmu, above all thy name, di atas semua namamu. Kalau saudara pernah dapat janji Tuhan, itu tidak main-main. Nama, katanya Alkitab bukan kata saya. Engkau telah membuat janjimu lebih besar bahkan daripada namamu. Saya hampir tidak percaya waktu baca tulisan ini. Kita selama ini berpikir bahwa nama Yesus berkuasa. Benar, ya dan amin, tidak diragukan, pasti 100%. Tapi ternyata ketika saudara pernah menerima janji Tuhan, Anda punya senjata nuklir yang dahsyat. Karena Tuhan berkata, Dia telah membuat janjinya itu lebih gede dari namanya. Artinya begini, kalau Tuhan sudah janji, Dia tidak mungkin akan ingkari, karena itu akan memalukan namanya. Apapun yang terjadi, Dia akan berusaha membuat janjinya digenapi. Apapun keadaannya, kalau Anda sudah terima janji Tuhan, Dia akan membuat janjinya jadi. Kecuali engkau membatalkannya dengan kebimbangan. Abraham imannya kuat, bukan imannya besar. Abraham imannya kuat dan keraguannya tidak ada. Kenapa? Alkitab menuliskan Abraham selalu lihat bintang dan pasir. Kalau Abraham lihat perutnya Sarah, down. Kalau Abraham lihat kulitnya Sarah mengkeret, down. Kalau Abraham lihat keadaan dirinya lemah, itu sebabnya Tuhan bilang, Abraham, lihat bintang, lihat pasir, lihat janji Tuhan, lihat kepada Yesus, lihat terus kepada Tuhan. Maka lama-lama keraguan akan terkikis, dan makin terkikis, dan mujizat terjadi. Amin. Tadi malam saya diajak praktek, saya menangis
Dan kejadian tadi malam membuat iman saya tambah naik. Saya diajak seorang teman, dia mau menikah. Dan tempat dia membuat undangan dan souvenir, itu yang punya usaha undangan sama souvenir itu orang Kristen, anak Tuhan. Mereka suami istri punya satu anak yang sedang mengalami sakit. Sakitnya begini, anak ini umur 17 bulan, perempuan. Tiba-tiba satu kali kakinya pas kepegang teriak-teriak, kesakitan. Kaki sebelah kiri. Terjadi beberapa bulan yang lalu seperti itu. Kemudian sampai akhirnya dia bawa periksa keluar. Ternyata ditemukan di tempurung lututnya ada bakteri-bakteri. Penyakit sekarang aneh-aneh ya. Ada bakteri di lututnya. Dan menurut dokter katanya bakteri ini muncul karena makanan. Terus dioperasi dan tidak ada jalan lain, anak ini tidak bisa jalan karena disentuh aja sakit. Akhirnya dokter melakukan tindakan operasi. Saya melihat kemarin ada bekas jahitan 10 cm. Kakinya bengkok gini. Setelah operasi itu, kakinya bengkok. Dan setiap kali dia diturunkan, kakinya ini tidak bisa menyentuh, telapak kaki tidak bisa menyentuh lantai. Selalu jinjit. Dan dia selalu nangis karena kesakitan. Sudah berlangsung beberapa bulan, tapi belum ada pemulihan. Dokter akhirnya cuma bilang ya sudah diterima aja. Cewek. Kalau dia habis mijetkan anaknya bisa jalan 2 langkah, tapi ini jinjit 2 langkah jatuh. Umur 17 bulan. Saya diajak teman, Cici percaya katanya, kalau kita sudah dapat kuasa Tuhan, ayo kita latihan dalam hati menjialah. Terbayang kejadian tante yang doprok, wisin itu memalukan seumur hidup, trauma. Tapi Tuhan itu bilang gini, kalau kamu tidak berani melawan, kamu tidak akan pernah melihat sesuatu yang lebih besar. Saya akhirnya datang berdoa buat anak umur 17 bulan. Bengkok gini. Tidak bisa diluruskan. Jadi selalu gini. Anda lihat modelnya ini bengkok gini. Gini terus digendong begini. Tidak bisa jalan. Nah dia sudah beberapa minggu tidak terapi pijat, sehingga mami ini tidak bisa jalan. Pokok mari dipijat itu bisa 2 langkah tiba, 2 langkah tiba. Terus kami kemarin berdoa. Saya bilang gini, Tuhan, dulu saya ngerti kesalahan saya, karena saya lihat orang-orang makanya bahaya ya. Karena saya mendengar orang-orang, lalu pikiran saya mulai melanglang buana. Mantep kok, ngomong apa iki kok. Mulai timbul keraguan. Bukankah itu yang Anda sering alami dalam proses apa sih kok lihat melemahkan Anda ya kan? Aku ngerti sekarang kesalahanku mendoakan tante itu. Aku tidak mau mengulang kesalahan sama. Aku mau belajar. Aku mau belajar. Tolong ajar rono aku mau belajar. Saya doa sama teman saya. Dengarkan firman Tuhan. Kaki, saudara, saya sejak mengerti Mazmur 138 ayat 2. Engkau membuat janjimu lebih besar dari namamu. Sejak itu Tuhan mengajar saya, kalau doa jangan doakan masalah. Doakan firman. Doakan janji Tuhan. Kalau Anda sudah pernah dapat,
Alkitab menuliskan begini, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Yesus mati di atas kayu salib, dan ketika dia mati, menurut Efesus dan Kolose, dia sudah menanggung semua kutuk penyakit. Amin. Menanggung semua kelemahan, termasuk tidak bisa jalan. Amin. Saya ngomong sama kakinya, kaki, kayak orang edan wis pikir. Nggak sampai 30 menit kok kami doa cepet-cepetan. Kaki, di dalam nama Yesus, kamu dengar firman Tuhan. Dalam kitab Efesus kita sebut, Tuhan berkata, segala kutuk sakit penyakit telah ditanggung. Tapi sebelum ngomong gitu kami tanyain papa mama sih, kalian percaya enggak Yesus berkuasa? Loh, lek papa mama gak percaya yo. Masuk ini ngeden papa mama gak percaya. Papa mamanya yang jawab gini, aku tuh percaya, tapi soal mujizat aku kurang yakin. Waduh, apa ini? Tapi lu percaya enggak bahwa Yesus berkuasa? Aku percaya Yesus berkuasa, tapi aku belum pernah lihat mujizat. Dia bilang begitu, anak Tuhan, orang Kristen. Terus, ya udah, tapi sepakat pokoknya ya Ci, dukung kita doa. Aku sepakat pokoknya anak panas. Lalu kami berdoa, dalam nama Yesus, aku perintahkan kaki keluar sakit penyakit dari kakinya. Dalam nama Yesus, kami tidak lihat karena kami ini merem. Mamanya moro-moro jerit. Jerit kenapa? Kaki arek ini moro-moro digini no. Itu tidak pernah terjadi. Tiba-tiba diluruskan terus balik bengkok meneng. Terus mamanya kaget. Loh, kok bisa tadi diluruskan? Terus mama cerita, selama ini tidak mungkin bisa meluruskan kecuali dibedak. Itu pun rada sakit. Nah, itu marah-marah gini. Wah, mulai semangat. Ada tanda baik. Wah, Tuhan itu baik lah, ngajari step-step ya. Kami doa lagi. Aku perintahkan oleh bilur-bilur Yesus, kaki engkau sembuh. Mamanya kan cerita, sarafnya mengecil. Saraf membesar. Membesar. Dalam nama Yesus sekarang jalan. Cik, tolong taruh di bawah. Jalan. Terulang kayak pantai gitu ya. Tak suruh jalan. Ternyata waktu diberdirikan, ibu belum bisa jalan. Nggak mau menyerah. Sembahyang. Dalam nama Yesus, firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kaki aku perintahkan dengar baik-baik, kamu tuh sehat karena Yesus sudah mati menanggung untuk sakit. Tidak ada sakit boleh tinggal di kaki ini. Aku perintahkan sakit penyakit, segala kelainan, cacat keluar semuanya. Pergi minggat dalam nama Yesus. Kayak gitu. Wah, pirang menit. Oke Ci, kita coba lagi jalan. Area ini lucu. Anak 17 bulan itu kan tidak mungkin memanipulasi ya, lucu iya. 17 bulan. Area ini pasti berdiri lucu. Tiba-tiba gini, kaki ini dipijeti kayak orang garuk. Aku tidak tahu, dia kan tidak bisa ngomong. Tapi rasanya dia itu kayak tidak tahu ada sesuatu apa yang terjadi di dalam kakinya. Lalu tadi tidak apa-apa kaki moro-moro diginiin. Moro-moro arek dhewe 17 bulan itu, moro-moro kaki kayak diginiin loh, kayak orang mari kesemutan. Terus aku ngomong sama temanku, ini pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam. Cuma dia tidak bisa cerita. Ayo, sembahyang. Semangat. Saya cuma ngomong gini, nyok, gila gak mari-mari apa? Dia bilang gini, Ci, kita sembahyang terus sampai mari. Aduh, susah sampai bengi. Gak apa-apa, latihan Ci, latihan. Dia menyemangati saya. Doa lagi, doa yang sama. Kaki aku perintahkan, sembuh, jalan. Terus diturun yang keempat. Tiba-tiba Bapak Ibu, dia jalan. Walaupun dingklan, tapi ini menginjak, telapak kakinya menginjak ke lantai. Dan dia keliling ruang
tuangan. Kaya arek baru pertama kali jalan suwene gak mandek-mandek. Jalan terus, mama histeris, mama nangis. Dan dia bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan terima kasih anakku sembuh. Walaupun belum lurus total, tapi dia udah jalan seperti ini, saudara. Kami melihat mujizat. Jangan menyerah. Jangan biarkan apa yang kau lihat membahayakanmu terhadap janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Amin. Yang membuat beda Smith dengan Ruth cuma setelah keraguan Smith tidak ada, keraguan Ruth bahwa saya berdoa kita menjadi orang-orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Iman saya bangkit melihat di depan mata saya sendiri bagaimana dari tidak bisa jalan, anak ini jalan sampai berlatih, saudara, ngambil bola, mainan, mulai dilempar, ngambil lagi. Kami melihat Tuhan itu ajaib, Tuhan berkuasa, mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Jangan menyerah, jangan biarkan apa yang kau lihat melemahkan iman. Pegang janji Yesus, lihat Yesus, fokus sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan bisa melakukan keajaiban. Saya berdoa teman-teman di kampus, Anda akan mengalami keajaiban. Saya ketagihan Bapak Ibu. Saya bilang saya mau latihan Tuhan, saya mau latihan. Saya tahu, saya merasakan waktu lihat anak kecil ini, saya merasakan Tuhan itu nangis. Tuhan itu sayang sama saya. Saya 17 bulan sakit. Saya tidak ego, tidak mentolong. Saya aja manusia biasa, tidak mentolong, apalagi Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan cinta sama saudara. Dengan iman, ambil janji Tuhan. Percuma Anda deklarasi tapi bengok-bengok tapi ya gak yo. Kaya kok durung. Rasanya gak iso. Dia gak ono. Keraguan akan membatalkan semuanya. Kadang-kadang iblis menaruh pikiran-pikiran negatif. Mana? Belum bisa. Gak bisa gitu loh jalan. Anda pikir waktu saya doakan anak ini gak ada pikiran-pikiran negatif? Ada. Tuh, saya bengkok. Kayak somlak. Dompok. Tiba. Saya mau nangis pertama kali karena sakit kalau disuruh jalan. Ada pikiran-pikiran. Kenneth Hagin pernah ngomong gini, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah dia bersarang di kepala kita. Saudara tidak bisa menghindari. Kadang-kadang ada pikiran nyelonong yang negatif, yang melemahkan. Tapi jangan ngerasa-ngerasain, merenungkannya, membayangkannya, mereka-rekannya, merundingkannya, bahkan mendiskusikannya sama saudaramu. Jangan biarkan dia bersarang. Fokus janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Tuhan berkuasa. Ayo kita sembahyang. Siapa yang sedang dalam perjalanan iman malam hari? Jangan lihat apa yang di depan mata. Kau sudah terima janji Tuhan. Firman Tuhan di Ibrani tuliskan begini, karena iman Abraham tetap percaya walaupun tubuhnya sudah semakin lemah. Karena Abraham percaya bahwa Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Abraham fokus dengan firman Tuhan. Abraham fokus dengan janji Tuhan. Abraham tidak mau lihat badannya yang lemah. Abraham tidak mau mikirin tubuh Sarah yang mulai kerepot, tidak karu-karuan. Abraham tidak mau mikirin rahim Sarah yang mengkeret-mengkeret. Abraham tidak mau mikirin. Nah, bedanya sama saudara dan saya. Saudara tambah dipikir-pikir. Yo,
kayak iso ya apa? Manten. Kalau kayak gini tambah ya apa? Tambah stres. Ya apa ora? Malam ini mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu fokus sama firman. Amin. Saya minta kunci C. Ada satu lagu yang hari ini saya nyanyikan di mana-mana. Lagu baru. Saya bilang, saya pegang janji Tuhan. Saya punya janji Tuhan yang belum terjadi. Setiap kali melihat keadaan, saya goyang. Tapi Tuhan katakan begini, for you have made your words greater than all your name. Engkau telah membuat firman lebih besar dari segala namamu. Kalau Tuhan sudah memberikan janji, pasti jadi. Tidak akan pernah batal. Kecuali saudara bimbang. Jangan biarkan mata ini melihat yang macam-macam. Tahun ini Tuhan janjikan apa yang tidak pernah kau lihat. Jadi tidak usah lihat macam-macam. Lihat Tuhan. Jangan bayangin nanti lagi dia apa, nanti lagi dia apa, lagi dia apa. Itu yang akan semakin membuat Anda tidak mampu. Murid-murid Yesus bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Yesus menjawab, karena engkau kurang percaya. Lalu ada kata di dalam kurung. Betul? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Orang menerjemahkan ayat ini adalah jenis setannya. Oh, berarti ada setan yang baru bisa ditemping dengan doa dan puasa. Tidak. Konteks ayat ini harus Anda lihat ayat sebelumnya. Tuhan sedang berbicara tentang ketidakpercayaan atau keraguan. Keraguan yang timbul karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Betul? Yang dimaksud Tuhan di ayat terakhir, jenis ini, itu adalah jenis keraguan ini, bukan jenis setan. Anda harus lihat konteksnya. Tuhan tidak ngomong jenis setan. Jenis ketidakpercayaan ini hanya bisa dilawan dengan doa dan puasa. Maksudnya begini, ketika kita berdoa dan berpuasa, kita fokus sama Tuhan, kita fokus ke firman, kita banyak menghabiskan waktu baca Alkitab dan berdoa. Itu akan membuat keraguan yang besar di dalam saudara akan terkikis. Saya 3 bulan ini puasa Bapak Ibu. Bukan untuk menggerakkan Tuhan melakukan mujizat, tidak. Karena saya tahu sampah yang di otak saya terlalu banyak. Saya orangnya paling wagu ngomong doa wong loro misalnya. Ojo loro gak iso mlaku, loro flu ae gak yakin kok. Apa iso tak tengking? Saya ragu sekali. Kalau soal duit saya ragu. Karena saya punya pengalaman banyak di soal keuangan. Tapi kalau soal kesembuhan, saya ragu banget. Kenapa? Terutama karena pernah trauma. Saya puasa 3 bulan ini. Ngapain? Saya gak baca koran. Saya gak nonton TV. Saya baca Alkitab. Terus saya masukin firman. Dan rupanya ketika praktek kemarin, hasil selama 3 bulan, saya tidak pernah dengar. Setelah kebaktian saya tidak pernah kumpul ibu-ibu, terutama yang saya tahu seneng gosip. Saya langsung pulang pamit. Saya tidak mau. Saya belajar, tak fokus ke dengar firman. Ternyata ada hasilnya. Ketika doakan anak ini, saya heran. Kok keraguannya tidak kayak dulu ya? Dulu lebih gede. Karena saya tidak pernah mengizinkan berita-berita negatif masuk. Jangan dengarkan yang negatif. Tenggelamkan dalam firman. Tenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan. Engkau akan kuat. Dan engkau akan menang. Amin. Saya rindu Anda menang tahun ini. Yuk kita sembahyang. Kita berdoa.
Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan dengan percaya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sama-sama katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, terlalu lama saudara dan saya membesarkan iblis. Mohon maaf, saya bukan tidak percaya kita harus peperangan rohani, tapi seringkali di dalam peperangan rohani kita membesarkan iblis terlalu gede, seolah-olah Yesus kalah kuasa. Sadarkah saudara, kita punya Tuhan yang hebat pol. Iblis itu katok dee tengkurap saudara ya, tersungkur gulung-gulung, takut. Dan ada Yesus di dalam saudara. Harusnya lihat saudara atau iblis itu takut, harusnya. Tapi kenyataannya saudara yang lebih takut, sehingga saudara merasa aku kalah kuat, setan ini gede. Saudara lupa kuasa Tuhan. Kemarin waktu saya doakan anak sakit ini, yang teringat di otak saya gini, Pak, penyakit mana sih bisa tahan di depan? Kau hebat. Itu yang tak bangun di otak saya. Kau hebat, kau dahsyat. Dan waktu saya tengking, penyakit pergi, kau itu kalah kuat. Kita membesarkan kuasa Tuhan. Oke? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan pujian ini sama-sama, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan dengan iman, tak pernah terlambat. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
sebentar. Tuhan telah membuat janjinya itu lebih besar daripada segala namanya. Ketika saudara sudah pernah menerima janji Tuhan, sama seperti ketika 12 murid sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu telah ada di dalam saudara. Tapi seringkali apa yang kita lihat, kenyataan yang terjadi di depan kita mulai membuat kita ragu dan goyah. Mulai membuat kita meragukan, Tuhan, bener tak aku bisa sembuh? Bener tak aku bisa dipulihkan? Kok kayak gini, kok susah sekali? Saudara, iblis mempermainkan kita. Dia mencuri iman saudara. Dia akan membunuh iman saudara. Bahkan bila perlu membinasakan, supaya saudara tidak percaya lagi, supaya saudara sulit untuk mempercayai Tuhan. Malam ini saya ingin katakan, sama seperti ke-12 murid, ketika mereka melihat orang ini berbusa, kejang-kejang, dan gigi gemertak, lalu timbullah keraguan di dalam hati mereka, dan mulai mereka meragukan, apakah mungkin orang ini sembuh? Firman Tuhan mengatakan, jika kita bimbang, kita seperti angin yang bertiup, nggak akan dapat apa-apa. Apa yang Bapak Ibu doakan? Anda sudah terima janji apa dari Tuhan? Mungkin hari ini yang terjadi di depan matamu 180 derajat terbalik. Mungkin Tuhan janji kesembuhan, tapi saudara malah sakit. Mungkin Tuhan sudah janji pemulihan keuangan, tapi saudara malah terpuruk. Saudara, jangan biarkan Anda bersikap seperti 12 murid. Tuhan berkata, hai kamu angkatan yang kurang percaya dan sesat. Ketidakpercayaan saudara yang membuat Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Pegang janji Tuhan. Lihat firman Tuhan. Masing-masing berdoa, saudara. Masing-masing berdoa. Apa janji yang sudah saudara terima? Saudara mulai berdoa seperti yang saya lakukan tadi malam, saudara. Saya hanya memperkatakan janji Tuhan. Saya berkata, Tuhan, oleh bilur-bilurmu anak ini telah sembuh. Anak ini telah sembuh. Mungkin apa yang aku lihat menggentarkan hatiku, tapi aku ingin berkata kepadamu, Tuhan, kuasamu tidak bisa dibatasi. Kuasamu besar. Engkau dahsyat. Engkau tidak pernah gagal menepati janjimu. Saudara mulai berdoa. Tuhan katakan hari-hari belakangan ini, speak the word of God. Pray the word of God. Mulailah berdoa firman, bukan mendoakan masalah. Mendoakan firman. Ucapkan firman. Satu kali Yesus berkata sama iblis, ada tertulis. Setiap kali Yesus melawan iblis, pada waktu dia dicoba di padang gurun, Yesus berkata, ada tertulis. Yesus mengutip firman. Ucapkan firman, janji yang Tuhan sudah terima, yang kau sudah terima, saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Jangan meratap, jangan menangisi keadaan terus. Kau tidak akan pernah melihat keajaiban. Mulai berkata dengan iman. Mulai katakan, aku anak yang diberkati. Aku anak yang diberkati. Kuasamu terlebih besar. Besar.
setiap anak-anakmu di tempat ini malam hari ini. Berapa banyak kami seringkali menghalangi mujizat Tuhan dengan setiap keraguan dan ketakutan di dalam pikiran kami. Biar malam hari ini kami belajar Tuhan untuk hanya melihat kepada Yesus, hanya fokus sama Tuhan, mengandalkan firman-Mu, memegang janji-janji-Mu. Kami percaya tidak ada yang bisa melebihi kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang dahsyat dan hebat atas hidup kami. Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu di tempat ini malam hari ini, biar mereka sungguh-sungguh tahun ini akan menikmati Yobel. Mereka akan menikmati Yobel besar. Tuhan, masih ada beberapa bulan. Aku berdoa dalam nama Yesus, mereka sungguh-sungguh akan menikmati Yobel besar. Karena apa yang Tuhan sudah sediakan buat mereka, biarlah mereka dan hamba-Mu ini belajar percaya, belajar tidak melihat apa yang di depan mata. Iman bukan mengandalkan apa yang di depan mata, tapi hanya percaya kepada apa yang Yesus ucapkan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami semua. Kekuatan-Mu mengalir, damai sejahtera-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi-Mu segala hormat, pujian dan syukur sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Coba bilang sama kiri kanan, percaya saja. Terima kasih buat Bu Ritio ya. Ada pengumuman jadwal peserta doa Selasa depan, tanggal 26 April jam 6:30 di Ampel dengan Ibu Irene Tejo di Jakarta. Rabu ya, ada Rabunya juga. Kemudian hari Rabu tanggal